Kristus. Saat ini kami membutuhkan Engkau Roh Kudus yang membajak jiwa kami, roh kami. Jangan ada di antara kami datang bersenang-senang tapi tidak mengenal kebenaran firman-Mu. Sebab itu bajaklah roh jiwa kami, supaya menjadi tanah yang subur, karena firman-Mu lah satu-satunya Engkau pakai menyembuhkan kami, memulihkan kami. Dan Engkau sendiri berjanji kalau firman-Mu ada dalam jiwa kami dan kami mentaatinya, sungguh Engkau sendiri yang membuat hidup kami berhasil untuk memuliakan Engkau. Urapi tolonglah hamba-Mu yang pun kelemahan untuk mengkalimatkan sesederhana mungkin apa yang Tuhan mau sampaikan untuk umat-Mu ini. Kami bersyukur, kami percaya semuanya dalam nama Yesus. Amin. Amin, puji Tuhan. Selamat pagi, shalom semuanya. Saya senang di tengah-tengah ini dan saya bersyukur tempat ini senantiasa berapa bulan tidak ke sini sudah berubah semuanya. Saya sangat bersuka cita dengan kreativitas dari hamba-hamba Tuhan di sini, luar biasa sekali ya. Dan kebetulan teman-teman musiknya ini masih muda-muda belia, luar biasa sekali. Dan Anda yang datang adalah umat pilihan Tuhan semuanya. Amin ya. Nah, sebenarnya saya ingin menyampaikan saya siapkan itu tentang eskatologi, tentang akhir zaman. Tapi berapa hari ini Tuhan bicara lain, ada satu pergumulan yang sedang terjadi dengan kita. Maka kita akan membuka bersama Kolose pasal 3. Kita perhatikan Kolose pasal 3, ayat yang sangat perlu dihafal. Siapa yang sudah hafal ayat ini? Kolose pasal 3 ayat 23. Tidak ada, puji Tuhan. Ini ayat penting sekali ya. Kolose 3 ayat 23 dan 24. Perhatikan baik firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk siapa? Manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima warisan. Di terjemahan Anda mungkin yang masih TP1 itu bagian. Di terjemahan yang baru warisan. Kita menerima warisan. Warisan itu apa sih? Siapa yang punya warisan? Ini penting ya, kita di terjemahan lama pakai bagian inheritance, warisan. Warisan itu sifatnya bukan seperti upah kita terima. Semacam deposito begitu ya. Sesuatu yang punya nilai panjang. Nah, nanti kita lihat pengertian warisan. Yang menjadi upahmu. Christ is your master. Kristus adalah Tuhan. Dan kamu adalah apa? Hambanya. Berbahagia setiap kita yang disapa oleh firman Tuhan, merendahkan hati, apalagi melakukan dalam kehidupan ini. Saudara, kalau ini kita lihat di sini, apapun yang kamu perbuat, kerja, apapun yang kamu kerjakan. Kira-kira hidup ini ada pergumulannya. Benar, hidup ini sing benar mana? Hidup ini untuk kerja atau kerja untuk hidup? Ini beda loh. Kalau pernah mikir gak? Urip kok kerja ae, mama ini tulang banting tulang gitu ya. Esok jadi bengi jadi esok gitu, ngomel-ngomel. Itu orang begitu mandang apa? Hidup untuk kerja. Atau kerja untuk hidup? Mana yang benar? Bingung ya? Bagaimana Tante? Hidup untuk kerja. Berarti urip cuma kerja. Seperti motonya presiden kita yang lalu. Kerja gitu. Atau kerja untuk hidup. Kerja, ya gak piye, supaya urip. Urip untuk kerja. Gitu. Yang benar mana? Hidup atau kerja atau hidup? Kerja untuk hidup ya. Kerja untuk hidup. Benar gak? Ya, Alkitab katakan loh. Di dalam Tesalonika, kamu yang tidak kerja, jangan makan. Enak aja. Banyak orang sekarang itu merasa, oh Tuhan, tapi dia kalau kerja males, terlambatan gitu. Saya seringkali di mahasiswa,
seringkali kan pelayanan mahasiswa, seringkali banyak perusahaan yang Boksu tolong anak-anak ini, wah. Tapi mengeluh justru anak-anak yang kelihatan di persekutuan itu begitu rajin. Kalau doa sampai jengking-jengking, nangis-nangis. Tapi kalau kerja, Masya Allah, terlambat. Oh tanyai, kenapa? Persekutuan, gitu. Tapi hidup untuk kerja enggak? Alkitab pada awal Adam diciptakan langsung disuruh kerja loh. Tidak untuk enak-enak di Taman Eden gitu. Langsung Tuhan ngomong apa? Tugasmu apa pertama kali? Disuruh apa? Ngasih nama gitu. Kerja. Di dalam teologi namanya, di dalam ayat 21, 28 di dalam Kejadian pasal 1 itu disebut cultural mandate. Budaya, mandat budaya, kita harus kerja, manusia memang bekerja. Ya. Persoalannya adalah bukan kerja atau enggak, itu tergantung daripada pemahaman kita kerja. Kalau kerjanya supaya mendapatkan upah, itu sebenarnya bukan kerja. Konsep Alkitab kerja itu adalah memfungsikan apa yang Tuhan kasih. Sebab itu banyak orang salah paham. Kalau ditanya, Cici, Bu, kerja apa? Cuma ibu rumah tangga gitu. Dan kita dianggap ibu rumah tangga itu tidak menghasilkan duit, maka tidak kerja. Halo? Ini ibu-ibu tak belo hari ini ya. Banyak bapak-bapak itu punya konsep. Bojo kowe gak usah ngomong, di rumah tuh aja. Dia mikir nang rumah itu enak. Sekali-sekali ya, suamimu tuh suruh nyetrika, suruh ngepel. Walaupun saiki pele itu pakai listrik iso gitu. Lek gak boyo, gak usah banyak-banyak. Besok pagi ya bapak-bapak nanti malam coba pulang dari tempat ini, masuk kamar, spray bukaan ganti spray kamu sendiri. Lek gak boyokmu lalu kroso. Kamu akan menghargai istrimu. Halo istri, betul gak? Bener. Itulah yang bayari orang piro itu. Ayo. Karena kita punya konsep bahwa kerja itu mesti duit, jen. Betul tidak? Kita lupa bahwa kerja itu adalah ketika aku menggunakan fungsiku dengan baik. Seorang istri, seorang suami menjalankan apa yang Tuhan kasih, itu kerja. Dan mengapa dikatakan engkau mendapatkan warisan katanya. Warisan itu bukan sekedar uang. Warisan itu sesuatu yang bisa membuat kita hidup. Karena kehidupan bukan sekedar uang. Konsep uang zaman modern. Dulu orang itu berdagang dengan bukan uang, namanya barter. Ada di sini masih pengalaman enggak? Barter dulu itu. Aku duwe wedhus, panjenengan duwe sayur. Wedhusku tak kasih Anda, sayur dapat aku. Itu dulu. Konsep yang demikian. Dan uang itu adalah alat saja. Dan warisan itu berarti kalau demikian kehidupan kerja ini kita dapat uang itu apa sih sebenarnya? Untuk makan. Makan itu untuk apa? Untuk hidup. Masa sekedar hidup toh. Sehat. Makan gak karu-karuan ya podo ya. Makan untuk apa? Untuk hidup. Hidup untuk apa? Kerja lagi, muter lagi begitu. Kalau kita punya konsep bahwa, aku kerja supaya bisa dapat uang untuk bisa beli itu. Bukan. Warisan adalah lebih daripada itu. Jadi ada sesuatu kehidupan orang tidak pakai uang bisa enggak? Enggak bisa ya. Belum pernah hidup di desa ini ya. Kalau sudah pernah ke pedalaman, ke tempat lain, sampai sekarang sampai dunia ini, ada orang-orang yang hidup enak itu malah sehat-sehat. Ya, saya pernah ke Timor Leste, kemana itu, ke Congkok. Mereka bisa tetap hidup dulu. Justru adalah di dalam teori politik sosial, itu justru studi saya di bidang studi pembangunan. Kita membahas masalah, negara yang maju itu punya listrik, punya ini, maju-maju begitu. Padahal di dalam data dunia ini, penelitikan sesungguhnya, rakyat yang sebenarnya teknologi belum maju, itu rakyat yang makmur. Urip bisa, tidak usah bingung, bisa makan, bisa.
Justru teknologi maju, dirusak semua lingkungan hidupnya. Sehingga bergantung dengan uang, bergantung dengan itu. Ini yang terjadi dalam dunia ini. Nah sebenarnya hidup ini tidak bergantung dari kehidupan. Ada teori yang mengatakan pohon itu tidak butuh manusia. Semua tumbuh-tumbuhan. Tidak ada manusia, tumbuh-tumbuhan itu hidup. Betul tidak? Manusia ini butuh yang tumbuh-tumbuhan. Soalnya mengapa konsep kita harus mengerti hari ini bahwa bagaimana berkat Tuhan kerja itu mendapatkan warisan. Ketika kita memfungsikan peranan kita masing-masing, maka Tuhan berikan warisan. Warisan tidak melulu dalam bentuk uang. Uang itu perlu sekali. Uang itu hanya bagian daripada warisan daripada Tuhan. Tuhan bisa memberkati kita melalui apa? Tubuh yang sehat. Kita pikir, aduh, aku nanti ya kalau bisa punya uang baru aku bisa buat wajahku glowing gitu. Lu hanya sekarang anak muda itu sekarang gitu. Ya toh. Aduh, aku harus kerja, supaya aku bisa naik mobil ini, supaya bisa aku beli iPhone 17. Semua itu tidak salah, tapi itu yang membuat celaka kehidupan ini. Dan itulah menjadi budak dengan diri sendiri kita hidup ini. Kita lupa bahwa sebenarnya ketika kita bisa hidup dan menikmati apa yang Tuhan tahu. Banyak orang kerja tapi uangnya sudah dapat untuk obat, untuk sakit. Satu kali jantung, saya baru kaget. Saya bulan lalu mengantar mahasiswa praktek teologi yang praktik tempat kami kena usus buntu ya. Saya baru tahu usus buntu itu kalau operasi saja habisnya 80 juta gitu. Kaget saya barusan tahu ya. Bayangkan kalau kita nak kerja lalu hanya untuk operasi. Banyak sekali biaya. Kita bersyukur sekarang ada BPJS. Tapi maksud saya kita pagi ini kiranya Roh Kudus menerangkan setiap kita bahwa kehidupan kita ini dipanggil untuk kerja. Supaya kita berwarisan. Maka tentukan bagi kita adalah bagaimana kita meresponi panggilan Tuhan ini. Sebab kalau jika tidak maka kita akan diperbudak dengan uang kita sendiri. Diperbudak dengan apa yang ada pada kita sendiri. Berapa banyak orang mengeluh, saya sering kali pergi dengan seseorang yang dia tidak tenang itu. Pergi terus melihat HP-nya, kenapa kok? Karena dipasang CCTV semua tempat-tempatnya. Dia meriksa, Mbak E ngatur enggak? Ini bosnya tukang-tukangnya ngatur enggak? Saya tanya, kalau misalnya 5 tahun lalu enggak ada CCTV itu, kue pergi gini bisa ngatur. Iya, lebih tenang ya. Gitu. Kadang-kadang kita berbudak dengan teknologi sendiri, betul tidak? Dulu belum punya uang, rumahnya biasa, suami istri biasa-biasa, cek enak, pergi. Bandungan, bludus, nangono bludus. Sekarang rumahnya bagus, ada berlian, mau pergi pikiran. Nanti Mbak E nyuri, enggak gitu. Banyak hal di dalam kehidupan ini. Kita kadang-kadang mikir, saya kemarin di Surabaya berapa saat lalu dijemput dengan mobil yang mewah sekali. Dan Mose, ini Tuhan memberkati. Tapi dia lalu tiba-tiba anaknya itu numpai sesuatu gitu ya. Tanpa sadar dia marah-marah pada anaknya gitu ya. Lalu nyonyai bilang gini, piye teh koh kowe. Dulu naik kijang biasa, wana petingkeraan yo gak popo gitu ya. Ya kadang-kadang kita mobil bagus, anak duduknya malah tenang karena takut. Ini leather seat, ini apa. Dulu waktu mobilnya biasa, anaknya ngompol di sana ya seneng aja. Sekarang mobilnya malah bagus, malah harus hati-hati. Jalannya pelan-pelan, malah curiga dengan kalau ada semetan motor mepet. Ini mesti nyerempet gitu. Saya pergi dengan jemaat saya juga gitu. Mobil anaknya baru dia pergi. Dia ngomel-ngomel terus. Karena mobil sekarang kan ada teknologinya kan. Kalau semuanya bunyi tit, gerebekan ini. Matikan gitu ya. Anak muda yang ngomel. Ada banyak hal dalam kehidupan ini kita tidak menikmati. Dulu belum punya pacar, kepingin punya pacar. Waktu punya pacar, hidupnya malah frustasi. Kepingin kawin. Setiap kali tanya, anaknya kapan? Malah frustasi. Punya anak. Ada banyak hal dalam kehidupan ini. Kalau kita tidak memahami tentang panggilan hidup, maka kita akan kecewa. So itu pagi hari ini kita lihat apa yang Tuhan maukan di dalam kehidupan kita. Perhatikan kembali firman Tuhan. Apapun yang juga kamu perbuatlah
with your heart, heartfully, dengan segenap hatimu. Perbuatlah segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apa maksudnya di sini? Pertama, itu berarti kalau kita sungguh-sungguh mau menjalankan kehidupan ini, menjalankan apa yang Tuhan mau, sehingga saudara jadi ibu rumah tangga, saudara pulang dari sini, saudara tidak mengambang lagi, saudara ngepel, saudara cuci piring, itu sebagai sesuatu yang kutuk gitu. Atau pria-pria di sini, saudara kerja, seringkali saya pelayanan di pria seringkali diskusi bilang, iya Pak Pendeta ya, kita itu laki-laki itu diperbudak oleh istri anak kita ya gitu ya. Kerjanya untuk apa? Banyak hal dalam kehidupan ini. Anak-anak frustasi. Karena terus ditekan untuk belajar dengan baik. Tidak heran hari ini banyak mahasiswa bunuh diri dan seterusnya, bully dan seterusnya. Oleh karena lupa bahwa hidupnya adalah panggilan Tuhan. Pengertian, lakukanlah semuanya itu seperti itu Tuhan. Artinya apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Pernahkah kita berpikir itu? Tuhan, apakah ini kehendak-Mu? Ayo jujur, siapa yang pernah berdoa, Tuhan, tunjukkan kehendak-Mu dalam hidupku? Ayo, angkat tangan siapa? Puji Tuhan 1000 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Jujur. Jarang loh. Kalau saudara belum pernah saya berdoa, Tuhan, berilah aku kehendak-Mu, tuntunlah. Berdoalah saudara. Ibu-ibu tak kasih tahu ya. Bapak-bapak, kamu berdoa dirimu sendiri untuk istri, anak, Tuhan berkatilah suamiku Tuhan, sukses Tuhan, anakku. Doa itu benar gak? Benerlah, aku juga berdoa untuk jemaatku, Tuhan berkati dia punya jodoh, Tuhan berkati semua lah. Pendeta ingin jemaatnya didoakan berkati. Tapi saya setelah mengerti berapa tahun lalu saya berdoa lain, Tuhan ajarlah jemaatku Tuhan. Pernah di sini istri mana? Tuhan ajaran bojoku dulu Tuhan. Ajar Tuhan, beri buat rugi dia, buat gagal dia Tuhan. Anakku, ada yang doa gitu? Tidak ada ya, doa tidak benar ini ya. Berarti aku pendeta tidak benar ini ya. Hah? Ini serius loh. Kenapa kita orang Kristen kadang-kala tidak ada bedanya dengan orang lain. Kita ikut Tuhan hanya supaya enak. Padahal tujuan Kristus mati bagi kita, untuk apa sih? Untuk masuk surga. Kalau kita masih surga, ngapain urip di dunia ini? Kita minum racun aja mati orang surga. Saya pernah mengampu mata kuliah bidat ya. Jadi menyelidiki bidat-bidat di dunia ini, kultus itu ya. Yang John dan sebagainya banyak di dalam dunia ini yang umatnya diracun, umatnya disuruh mati dan sebagainya. Supaya kok ngapain gitu. Secara teologi ya benar juga kan. Apa itu Kristus mati bagi kita supaya kita naik surga saja, one way ticket to heaven. Bukan. Tujuan Yesus mati bagi kita bukan ke surga. Menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Barang siapa yang percaya kepadanya diberi hak menjadi anak-anak Allah. Dipulihkan lagi kita menjadi imago Dei. The image of God. Gambar dan rupa Allah kembali. Apa artinya menjadi gambar dan rupa Allah kembali? Supaya menjalankan fungsi di dunia ini sebagai steward. Penata layan. Semua ada. Sehingga ketika saudara menjadi bekerja, saudara menjadi tukang parkir, saudara pegawai, saudara profesi, saudara pengusaha, saudara ibu rumah tangga, whatever, apapun, saudara mengerti saudara adalah image of God, saya menjalankan di panggilan Tuhan, rohmu akan lain dalam mengerjakan itu. Karena kamu tahu mungkin upahmu, honormu tidak banyak. Tapi kalau kamu mengerti betul bahwa aku menjalankan kehendak Tuhan, mungkin engkau setiap bulan hanya mendapatkan 2-3 juta, dihitung-hitung, tidak bisa lah punya rumah. Wis, percaya saya lah, saudara sampai nangis pun doa semalam suntuk 4 hari di gua di sini tidak akan bisa uangmu tiba-tiba tambah. Tapi percayalah kalau kamu mengerti bahwa aku bekerja di sini dengan gaji sekian, ini aku menjalankan untuk pekerjaan Tuhan, untuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Percayalah engkau akan heran, tiba-tiba engkau bisa mendapatkan apa yang kau inginkan. Amin. Yes, saya ngalami, saya ngomong ini saya ngalami saudaraku. Saya ngalami. Saya bukan dari keluarga kaya, saya dari arah Surabaya, mama saya anaknya 11 saudaraku, anak di sini. Ini orang tua, papaku itu hebat ya. Aku paling kecil. Tahun 60-an, 65 itu papa saya frustasi.
mama saya semuanya terpukul semua. Itu mempengaruhi ekonomi. Kenapa? Waktu zaman PKI kan. Salah satu koko saya itu dituduh PKI. Zaman tahu itu ada yang tahu lah. Waktu itu orang bisa, kalau benci saya benci dengan Amiau, Awa, Asiu, saya bilang Asiu PKI. Langsung saya bayar itu langsung Brimob, itu hilang lah. Itu rahasia pada tahun 60. Salah satu korban kakak saya. Kakak saya seorang Kristen yang baik. Nggak mungkin dia komunis, dia jelas. Tapi karena ada orang iri hati, itu terjadi waktu zaman itu. Ya. Hilang dan itu pukulan berat. Dan itu dampak pada ekonomi. Saya sekolah, tapi Tuhan itu pelihara dengan ajaib ya. Saya sekolah di Petra Surabaya, itu sekolah tanda kutip cukup elit ya. Semua teman-teman mercy kill. saya mercy kill saudaraku. Jalan kaki. Semua waktu mau lulusan, pikir, wah ke Jerman. Waktu tahun 80-an itu Anda tahu itu Jerman membuka diri. Itu semua anak muda ke Jerman, ke Amerika, Taiwan. Saya mikir aku nandi benar gitu. Pikir-pikir tidak ada uang semuanya. Kepingin luar negeri sekolah, tidak ada. Pikir-pikir tidak mungkin lah, tidak mungkin. Tapi ketika kita mentaati kehendak Tuhan, tidak ada yang mustahil. Amin saudara. Saya justru waktu sekolah di Amerika, saya membawa bayi ya. Bawa bayi malah. Kalau orang lain kerja dewe ya. Aneh sekali. Pikir-pikir kok bisa. Pulang dari Amerika bawa bayi lagi ya gitu ya. Pikir-pikir lagi semuanya. Saya 30 tahun lebih mengembalakan. Kalau ketemu dengan angkatan yang sudah tua, katakanlah kita tertawa sendiri, nangis lagi. Ingat dulu tahun 90-an, mikirkan bagaimana anak-anak. Hari ini anak-anaknya toh bisa sekolah, bisa punya rumah sendiri. Kalau di Sipwa dari Hono tidak cukup. Tapi Tuhan itu berbuat ajaib. Amin saudara. Yes. Itu karena dikatakan hendaklah kamu melakukan Tuhan. Kalau hari ini ada yang kecewa hatimu. Ada di sini mungkin Anda pengusaha lagi menghadapi kesulitan. Kita rahasia umum sekarang. Tantangan yang besar dalam ekonomi. Siapa tahu itu, saya yakin bukan siapa tahu. Ini cara Tuhan di akhir zaman ini. Memanggil saudara kembali untuk pulihkan rohmu terlebih dahulu. Dipulihkan dulu. Karena bahaya sekali. Kalau kita sungguh mau diberkati Tuhan, tapi rohmu tidak mengerti bahwa hidup milik Tuhan, justru hancur hidupnya. Sebab itu saya sering kali ngomong dengan, saya dipraktekkan di jemaat dan kalau training-training keluarga saya bilang begitu ya. Ibu-ibu, khususnya ibu-ibu ya. Beranilah berdoa, Tuhan suamiku hajar dulu Tuhan. Beri dia kesulitan, Tuhan anakku kerja. Beri dia kesulitan, beri dia kegagalan Tuhan. Supaya apa? Bersandar padamu. Karena bahaya sekali. Banyak istri-istri berdoa, berkati suami, tumpangi tangan, biasa doa semalam suntuk, doa berkat. Sungguh diberkati, tapi suaminya tidak doakan untuk bertobat. Nangis dia akhirnya, betul tidak? Tiba-tiba gandeng Srita. Terjadi. Saya di Jakarta, seringkali pelayanan Jakarta, dijemput. Ini ada pengusaha, dia bilang, mukse. Orang Tionghoa bilang, pendeta itu mukse. Gitu. Itu mukse. Dia bilang, waduh ini bagus ya apartemennya gini-gini. Musuh, tapi tak kasih tahu rahasia musuh ya. Ini laris ini musuh. Karena ini untuk simpenan musuh. Wih, kaget saya. Itu rahasia umum. Ada di sini ada simpenan enggak ya? Ada sih simpenan duit, maksud saya begitu. Justru laris-laris itu karena begitu, saudaraku. Maksud saya cerita ini bukan negatif, tidak boleh dipukul rata, oke? That is happening. It's happening. Semakin banyak orang punya uang, laki-laki yang semakin banyak uang, semakin banyak tingkah. Betul, setuju enggak? Lu jujur aja, aku laki normal, Rek. Walaupun tidak boleh dipukul rata. Ibu-ibu juga gitu. Wono duit titik wis ngelayap mall, lipstiknya Louvre. Mau tiap hari ono COD. Ada gitu ya. Ini Pak Arif gitu ya, nyonyai. Tiap hari ada paket. Bahaya sekali. Maka dari itu perlu mengerti bahwa sungguh Tuhan, apakah ini aku melakukan untuk Engkau Tuhan? Mulai sekarang belajar Tuhan, hal yang kecil. Tuhan, apa ini menyenangkan hatimu Tuhan? Berapa banyak kita berpikir untuk beli aja. Tuhan apakah yang menyenangkan hatimu? Saya dengan istri saya itu boleh katakan sudah kenalan sejak bayi, saudaraku.
Karena keluarganya kami kenal semuanya. Bayi kenal. Latar belakang sama, orang kungfu. Dia orang kungfu juga. Sama, kami seperti keluarga. Tapi toh kawin juga bentrok, saudaraku. Beda pendapat, cara pendidikan beda. Istri saya dididik very simple, ya. Tidak pakai anting-anting mamae, dia tidak pakai anting-anting. Very simple life. Karena mama mertua saya itu anak missionary yang pertama kali membawa Injil ke Pulau Bali. Namanya Chang Tohang. Dia pertama kali membawa Injil, mempertobatkan 10 orang Bali. Waktu itu tahun 1930-an, saudara. Jadi mertua saya pernah hidup menderita, dia keliling dengan papanya ke Kalimantan, ke Serangor dan sebagainya, bercocok tanam. So very simple life. Keluarga saya bukan orang kaya, tapi punya mindset itu harus elit gitu. Kalau beli barang harus bermerek gitu. Sejak kecil gitu, maksa diri gitu. Walaupun sepatunya gak enak, tapi karena mahal, ono mereknya, ono pakai saja. Ono ini ayo, bu-ibu. So, masalah. Saya Tuhan bersyukur saya diberi istri saya. Awal-awal pernikahan itu terjadi gesekan ya. Istriku beli sepatu ditekuk-tekuk gini enak beli. Aku tak delok mereknya sih. Ada banyak hal begitu, hal simple. Tapi saya belajar satu hal ketika mengerti firman Tuhan, iya ya. Pernahkah kita bertanya, Tuhan walaupun itu ada duit, Tuhan apakah ini menyenangkan engkau? Amin. Saudara kalau tidak percaya cobaan sekarang. Aneh sekali, hidupmu itu lain sekali. Engkau bisa melihat mukjizat terjadi. Mukjizat itu bukan berarti sesuatu yang spektakuler, teng-teng gitu, bukan. Tapi engkau melihat bagaimana apa menjadi keinginan hatimu, the desire of your heart. Mazmur 37 ayat 4 dan 5. The desire of your heart. Allah itu ngerti. Kalau kita itu mencari Allah dulu, Allah itu ngerti perasaan kita. Oh anakku ini butuh ini. Tuhan yang akan menyediakan, percaya saya. Amin saudara. Kan dikatakan dia yang memberi upah katanya. Dia yang memberi upah. Anda kerja sebagai karyawan, Anda sudah kerja baik. Anda diperlakukan mungkin tidak naik-naik gajinya. Ya berlakulah normal. Sadar memang kalau tokomu tidak ramai, ya apalagi yang dituntut gitu kan. Ya kerjalah lebih baik. Bagaimana justru pelayananmu harus lebih baik, kerjanya lebih baik. Mungkin memang gajimu tidak tambah, tapi lihatlah bagaimana toh hidup Anda cukup. Saya ngomong ini saya ngalami terlalu dimensi atau urusan beda. Saya melayani di satu gereja yang ketika saya masuk 86, itu sederhana sekali. Gereja yang sulit sekali ketika saya mau masuk pastori di kamarnya itu bolong sekali ya, sudah ambruk semuanya. Saya lihat perabotan sudah kotor semua dan di depan ada banyak pohon, itu ada tukang-tukang becak seringkali dijadikan tempat untuk WC mereka, passing dan semuanya. Saya merasa ini memang tidak suka karena menjadi majelis itu seakan-akan penderitaan, jadi sulit sekali karena harus tombok katanya begitu. Saya berdoa pada Tuhan, Tuhan kalau memang Engkau panggil tempat ini, Engkau berikan kecukupan. Aneh, dihitung-hitung bisa saja akhirnya sampai hari ini. Amin saudara. Ya. Saya ngomong ini karena saya pernah mengalami bagaimana artinya tidak punya duit. Ya. Walaupun saya bukan orang kaya, dari keluarga kaya, tapi saya belum pernah mengalami artinya tidak punya duit. Karena aku anak nomor 11, bayangkan. Taciku yang paling besar aja seperti mamaku ya. Suatu hari saya harus studi dan biaya tidak cukup, maka saya harus kerja. Kalau di Amerika saya kerja potong rumput, saudaraku. Panas sekali. Potong rumput. Saya pernah pelayan di Banyumanik, ngerintis satu gereja. Waktu itu jemaat biasa, mereka tidak bisa beli bodrek, tidak bisa beli obat. Bagi saya itu gitu aja. Tapi betul saya ngalami betul. Ketika di sanalah saya mengerti apa artinya tidak punya uang. Ketika anak sakit, anak tua sakit, ke rumah. Kalau di Amerika itu saudara datang ke hitungnya itu semua jam ya. Saudara ke dokter itu jam, begitu masuk itu sudah kena $45 pada waktu itu, $45. Kerja 1 jam itu saya waktu itu $4. Berarti saya butuh 10 jam lah itu kerja. Itulah saya nangis di tengah-tengah sampai sekarang rumput itu ya. Saya ngerti betul. Oh, tetapi saya ngerti orang yang di tempat sana dulu. Tapi saya melihat bagaimana Tuhan toh bisa cukupkan semuanya.
Amin saudara. Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri kekuatan, anak-anak akhirnya tidak pernah sakit. Adakah saudara Tuhan memberkati hidupmu, engkau bisa jalan sehat, engkau bisa melakukan yang baik. Maka dari itu hari ini fokusnya kepada bagaimana sungguh-sungguh kita seperti untuk Tuhan. Artinya mengutamakan Tuhan, berusaha mengutamakan. Bagaimana caranya? Pertama, Alkitab katakan supaya kita senantiasa kagum dulu dengan keberadaan Tuhan dulu. Di sini dikatakan siapa Tuhan itu dianalogikan. Analogi itu lambang. Perhatikan di sini. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu menerima warisan yang menjadi upahmu. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Berarti Allah atau Kristus itu siapa? Tuhan, bos kita. Ini mindset yang harus ada. Apakah saudara melihat bahwa semuanya itu milik Kristus, milik Allah. Allah yang memiliki semuanya itu. Apakah ketika kerja, ketika kita merawat rumah kita, ketika kita pelayanan, bahwa sesungguhnya kita melayani yang memiliki itu sendiri. Berapa banyak kita kagum pada siapa Allah kita, siapa Kristus itu. Seringkali kita hanya kagum pada berkatnya saja, bahaya sekali ya. Pada berkatnya saja. Jangan-jangan kita selama ini kerja, pelayanan, aktif berdoa. Bahkan maafkan Anda di tempat ini khusus dari jauh-jauh ke sini berdoa supaya diberkati. Tidak salah itu semuanya. Tapi saya beritahu sebagai hamba Tuhan. Kalau saudara kagum hanya nanti saudara dapat berkatnya. Saudara akan kecewa. Tapi kalau saudara mengerti Tuhan aku datang sini untuk mengagumi dirimu Tuhan. Kalau engkau kagum pada siapa Allah itu. Saya itu mengapa pemazmur panjang lebar mengatakan. Misalnya Mazmur 63 misalnya. Mazmur 63, mari kita buka bersama-sama. Mazmur 63. Ingat baik-baik, Mazmur ini adalah orang Israel. Kebanyakan Mazmur ditulis adalah mereka sedang di dalam kondisi tidak enak hidupnya. Mereka sedang di pembuangan. Mereka sedang dalam kondisi krisis ekonomi. Krisis politik. Tidak ada jaminan. May you change too. Tidak ada masa depan, tidak ada jaminan sekali, tidak ada sesuatu, baik segala apapun. Perhatikan ayat 63, Mazmur 63 ayat 2. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Pagi-pagi aku mencari siapa? Mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku letih merindukan Engkau. Seperti tanah yang kering dan kehausan tiada berair. Demikianlah aku mengarahkan mata padamu di tempat kudus untuk melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih daripada hidup. Biarlah bibirku akan memegahkan engkau. Thy loving kindness more than life. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. Kasih setiamu lebih daripada hidup. Mengapa kita sering kecewa, jengkel, marah? Karena kita lupa kasih setia Tuhan. Kita hanya melihat Tuhan, kenapa kok aku beri sakit? Kenapa aku kok tidak punya duit? Kenapa aku mengalami kesusahan? Kita fokusnya ke sana. Kita lupa Tuhan, terima kasih aku sakit ini tapi Engkau tidak tinggalkan aku. Amin. Coba ubah doamu. Aneh sekali. Rohmu akan bersuka cita. Karena kita fokusnya kepada kekaguman pada Allah. Kita fokusnya ada kagum pada, kalau Tuhan menyembuhkan baru aku percaya. Saudara, bangsa Israel itu 440 tahun mereka mengalami mukjizat. Toh dikatakan firman Tuhan mereka ada bangsa pemberontak. Setiap hari mereka melihat mukjizat Tuhan. Kurang apa? Tapi tetap mereka kurang ajar dengan Tuhan. Karena fokus mereka kepada mana? Pada berkat. Hari ini ubah pandangan saudara kalau hidup saudara untuk memuliakan Tuhan. Mulai pikirkan, siapa Allahku itu? Saya tidak mengerti saudara. Kadang-kadang mungkin perlu sekali. Saya mengajar teologi, karena saya mendorong teman-teman yang belajar studi hamba-hamba Tuhan. Saya bilang, sekali-sekali di gereja, terlepas daripada denominasi apa-apa. Perlu dalam gereja itu membacakan pengakuan iman rasuli. Siapa yang tahu pengakuan iman rasuli? Enggak tahu semua ya. Aku percaya pada Allah pencipta langit dan bumi. Aku percaya pada Allah pencipta langit dan bumi. Yang memelihara. Aku percaya kepada Bapa yang memelihara hidupku. Itu penting sekali. Supaya mengingatkan setiap kita. Allah kita itu the creator. He is not a dewa-dewa.
He is the independent God. Dia Allah yang merdeka, tidak bergantung dengan apapun juga. So we worship, kita menyembah Tuhan adalah menyembah the creator, penyembah pencipta kita. Amin saudara. Allah yang memelihara lain jiwamu. Itu dalam Alkitab seringkali, oh Tuhan engkaulah Allah pencipta. Mengapa Daud dikuat? Karena engkaulah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Di dalam pelayanan pada orang-orang tua, mbok-mbok, mak-mak, om-om, empek, saya tidak banyak ngomong. Saya hanya buka di dalam Mazmur 27, kalau saudara lihat di situ Mazmur 27, saya akan baca pelan-pelan. Mak, ini mak ya. Tuhanlah terangku, katakan mak, Tuhan adalah terangku, keselamatanku, Tuhan adalah terangku mak. Artinya Tuhan itu menuntun jalan mak, kalau takut apapun. Bahkan saya bilang, kalau mak mau mati, jangan takut. Gitu. Jadi itu sungguh menolong ya. Tuhan adalah terangku, Tuhan adalah gembala, Tuhan terang. Artinya Tuhan yang menonton mak, Tuhan keselamatan, Tuhan sudah mengampuni. Ya, tidak perlu takut dengan apapun. Seringkali ini menjadi nyanyian ya sebenarnya Mazmur 27 ayat 1 itu. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan adalah terangku. Kepada siapakah aku harus takut? Karena Tuhan adalah benteng hidupku. Saudara, saya mengajar spiritualitas. Seringkali mengapa orang-orang Kristen pada awal pertama itu kuat sekali. Mereka menderita, mereka budak, mereka hidupnya susah sekali. Kalau saudara baca 1 Petrus itu jelas sekali. Mereka adalah orang budak. Tapi mengapa kekristenan menggoncangkan dunia Romawi. Dan akhirnya bangkit pada abad yang ketiga menjadi agama seluruh dunia oleh Konstantin. Kenapa? Sederhana. Mereka itu orang miskin, tapi mereka dahsyat kalau kerja. Mereka sungguh-sungguh hidup dengan luar biasa sekali. Karena mereka menaikkan doa yang sederhana namanya Jesus Prayer. Itu kemudian bapak gereja abad yang ke-5 dan seterusnya, Santo Agus dan seterusnya itu memakai namanya Jesus Prayer, doa Yesus. Ternyata abad-abad pertama orang-orang Kristen awal itu doanya hanya baik sepenggal. Tuhan Yesus, kasihanilah aku. Tuhan Yesus, Engkau juru selamatku. Tuhan Yesus, Engkaulah gembalaku. Tuhan Yesus, pimpin aku. Hanya doa itu ternyata mereka. Dan itu yang membuat roh mereka kuat. Amin saudara. Kita seringkali lupa berdoa fokusnya bukan siapa Allah. Tapi kepada apa yang diberikan Allah padaku. Maka kita akan kecewa dengan Tuhan. Betul tidak? Seringkali ditanya, ayo tes. Anak-anak, kalau minta duit ke papa atau mama? Siapa mana? Ini tidak pernah ngasih duit semua ini. Atau tidak punya anak. Seringkali di image anak, itu kalau yang gampang itu ke papa. Kalau ke mama, sudahlah. Bujai lah. Gopek tun aja dikejar. Kadang-kadang kita punya image sendiri pada itu. Sehingga apa? Kita tidak punya hubungan yang baik. Termasuk dengan Tuhan. So, itu yang pertama adalah mulai tanamkan dalam jiwa kita. Who God is. Siapa Allah itu? Siapa Kristus itu? Siapa Kristus itu? Mazmur 103 ayat 1. Mengapa tiap pagi pemazmur berkata, Bless the Lord, oh my soul. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan jangan lupakan apa? Kebaikannya. Walaupun engkau mungkin tetap sakit. Walaupun mungkin Anda masih kesulitan Tuhan. Besok bayar utang Tuhan. Bagaimana Tuhan? Harus hadapi Tuhan. Bukan minta Tuhan turunkan uang kirim malaikatmu. Amin saya bisa. Percaya akan terjadi. Tapi seringkali Tuhan tidak mau berbuat itu. Supaya kita mengerti siapa Tuhan itu yang tetap setia. Itu Mazmur 103. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah nama yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Yang menyembuhkan segala penyakitmu.
Dia yang menyelamatkan nyawamu dari lubang kubur. Yang memangkatai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti Raja Wali. Hari ini lakukan itu saudara. Kalau saudara merasa kekurangan hari ini. Merasa kita kekurangan. Karena kita merasa Tuhan itu yang kita pandang Tuhan itu Tuhan cukupkan. Dalam arti kita tidak kekurangan. Beranikah kita berdoa, Tuhan aku ini sekarang kurang Tuhan. Tapi I know you are my Lord. Aku kurang tapi aku tetap akan bisa kenyang. Aku kurang anakku mati bisa sekolah. Aku punya masa depan. Itu betul iman saudaraku. Amin. So itu mengapa bless the Lord oh my soul. Bless the Lord oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul. I worship your holy name. Sembah pribadi Allah, saudaraku. Sembah siapa Allah, siapa Kristus itu. Karena toh pada akhirnya firman Tuhan katakan, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengakui. Yesus itu siapa? Pesugih. Yesus itu bukan. He is the Lord. He is the Lord. Dia Tuhan, saudaraku. Hari ini kalau saudara percaya engkau sudah diampuni dosamu. Apalagi yang kau cari dalam hidup ini. Betul tidak? Apalagi yang kita cari dalam kehidupan ini ketika kita sudah kudus diampuni. Kesusahankah katanya firman Tuhan? Tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Ketika kita mengenal siapa diri Allah itu. Habakuk pasal 3 ayat 17-18. Sekalipun pohon ara tidak berbuah. Sekalipun gandum nampaknya kering. Ada pujiannya itu lagunya kayak apa ya. Sekalipun nanti cari jadi di YouTube. Ya. Kisah Rasul pasal 4:12. Kenapa para rasul pada abad pertama itu tidak takut menghadapi kekuatan politik yang dahsyat. Kesadisan para imam dan mahkamah agama yang kuat itu. Mengapa mereka tetap mampu berdiri? Mereka berkata, di bawah kolong langit tidak satu nama selain nama Yesus yang mendatangkan keselamatan. Ada jemaat saya sering suatu hari pernah beli rumah gitu ya, lalu ternyata ketakutan gitu ada wowonya. Bahkan tetangganya bilang, Ci, itu sebelum Ci beli itu kadang-kadang jam tertentu itu di atas itu cewek lo. Wah takut dia ya. Itu berdoa panggil banyak pendeta. Lalu saya akhirnya datang saya bilang gini, saya berdoa. Saya kasih tahu ya, saya bukan pengusir setan. Tapi saya berikan firman. Kamu sendiri yang tahu hidupmu milik siapa? Milik Yesus. Engkau sudah percayakah Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu? Dengan istrimu, dengan suamimu, dengan anak-anakmu. Kalau belum hari ini, yang penting adalah hari ini rumahmu kau bawa pada Kristus dan ini adalah milik Kristus. So itu kalau engkau ketakutan normal. Saya jujur sebagai pendeta merinding lah. Saya sering kali pelayanan di daerah-daerah itu tiba-tiba ditidurkan. Saya pernah loh ya, itu saking menghormati saya di Bedugul. Anda tahu di Bedugul kan, itu mahal-mahal sekali. Itu ada yang punya hotel waktu itu training. Saya dikasih kamar bagus sekali, mahal sekali. Katanya satu hari itu 8 juta. Wih, ngeri. Tidur, kasurnya gede sekali, saudaraku. Lalu saya masuk di kamar mandi, yang merinding saya. Karena bathtub gitu isinya kembang 7 macam gitu. Wah tuh. Ada apa yang di Bali gitu. Baunya kan sodok-sodok sedap gitu. Lalu tidur. Waktu saya tidur, itu ada korden model dulu itu ya. Itu yang mahal, hotel yang mahal-mahal gitu. Ada selambunya itu loh. Waktu saya gini, wah loh, itu gambarnya leak gitu. Takut apa enggak takut? Ya takut lah aku manusia normal ya. Tapi Tuhan ingatkan, roh di dalamku lebih besar daripada roh apapun dalam dunia ini. Lalu saya beringat, oh ya kenapa kok begini nih ya? Oh ini untuk turis. Orang bule seneng malah dipeleleti gitu. Tujuan saya menceritakan sama dengan jemaat saya itu. Akhirnya ketika tahu Yesus, dia hanya, ya akhirnya kita dalam nama Yesus. Tuhan Yesus kau hadir, Tuhan Yesus tolonglah. Engkaulah pemilik rumah ini, engkaulah pemilik hidupku. Toh kalau ada setan paling aku dijawil gitu. Itu betul. Karena firman Tuhan berkata iblis tidak punya kekuatan lagi. Amin saudara? Ya.
Dan itu penting sekali kita mengerti. Nanti kita pun meninggal dunia, kita di surga itu kita memuliakan siapa? The Lamb of God, anak domba Allah, Yesus juru selamat. Itu yang kita sembah. Dan itu yang membuat hati kita bersuka cita. Itu yang pertama, saudaraku. Bagaimana supaya kita bergairah, sungguh dalam hidup sedang penyembahan. Dan tidak mudah kecewa dalam kehidupan ini. Adalah mulai fokuskan kepada siapa Allah itu. Mulai hari ini bacalah Alkitab, carilah Tuhan siapa engkau itu. Engkau akan kagum. Mazmur banyak sekali katakan Tuhan adalah gembalaku, Tuhan adalah perisai, Tuhan adalah benteng hidup. Amin. Yesus berkata, akulah gembala, akulah pintu, akulah jalan kehidupan dan kebenaran. Wow. Semakin kita, juga kita loh, hubungan suami istri semakin mesra kalau kita tahu siapa suami dan istri kita loh. Kecuali kalau saudara tahu hanya duitnya dan gantengnya, saudara akan kecewa, tak kasih tahu ya. Tapi kalau saudara tahu siapa suamimu, walaupun suamimu hari ini pergi luar kota banyak uang duit, engkau tidak akan takut. Bahkan mungkin dikatakan, bojomu lo lagi milik sama si Ojek. Saudara tidak, tenang. Karena saudara tahu. Saudara tahu siapa istrimu. Engkau tahu dia menggunakan uang dengan baik. Amin. Penting sekali kita mengerti siapa orang itu. Itu yang membuat kita bahagia. Kalau saudara bahagiamu hanya karena kamu tahu seberapa banyak uang suamimu, saya yakin saudara akan kecewa. Ada banyak suami-suami, pria-pria yang lebih banyak duit. Dan juga sebaliknya, kalau hanya istri, kamu tahu hanya istriku cantik, istriku seksi, saudara akan kecewa. Tapi saudara tahu istriku itu setia, istriku itu pasti melakukan yang terbaik bagiku. Maka itulah happiness, amin. Sama dengan Tuhan. Kita tidak fokus lagi kepada berkatnya, tapi pada siapa dirinya, amin. Yang kedua, bagaimana hidup menimbulkan jiwa itu sendiri. Firman Tuhan katakan supaya kita, kalau kita sungguh menempatkan Allah sebagai pribadinya, maka saya yakin itu seperti firman katakan, kita tiba-tiba roh kita itu ya, sifat hidup kita, pikiran kita itu adalah menjadi penyembah, worshiper. Artinya penyembah itu apa sih? Di dalam konsep Alkitab penyembah itu proskuneo, itu artinya sungguh-sungguh kita jongpai, bahasa Mandarinnya jongpai. Delosor bahasa Jermannya, bahasa Jawanya. Ya, sungguh-sungguh, apakah itu? Betul, memang bisa begitu. Seharusnya kita begitu. Saya dari gereja yang totok sekali, dididik kalau ke gereja itu harus rapi, gitu. Sampai sekarang di gerejaku kalau aku model begini sudah siang-yang gitu. Tidak kena pendeta kok pakai jin gitu. Pendeta di gereja yang konvensional harus rapi, harus jas, harus begitu. Pakai toga. Itu tidak salah semuanya. Tapi apa sebenarnya penyembahan itu? Penyembahan itu penyerahan diri. Penyembahan itu berarti Lord, I'm nothing. Seperti ini. Owner of nothing. Aku bukan milik siapa, aku tidak punya engkau Tuhan. Ku sembah kau Tuhan. Menyembah Tuhan. Itu sikap hati yang mengagumi. Walaupun aku tidak punya, aku melihat wajahmu. So itu ya berkali-kali dalam Alkitab. Carilah wajahku. Saudara pernah mengalami itu? Suami-suami di sini. Apa yang membuat penghiburan hidupmu? Kalau selama ini ada suami-suami di sini. Kalau engkau pulang dan wajah istrimu tidak membuat kau senang. Itu bahaya sekali. Ini serius loh. Ini sederhana loh. So itu perhatikan ibu-ibu, sebab itu ya, kekuatan suamimu, anakmu, kehidupan rumah tangga juga tergantung dari penampilanmu gitu ya. Benar. Itu juga sebaliknya. Suami-suami, hai pria, jangan kau bangga punya uang, tapi teslah bagaimana anak istrimu ketika di rumah. Jangan-jangan waktu papa pergi, senang semuanya. Papa pulang, shh, bagus semuanya. It's happening, saudaraku, sampai hari ini. Oh, biarlah kita tahu siapa istri kita, suami kita, papa kita, anak kita. Kita bisa berkata, aku di kerjaan sumpah sekali. Aku pulang lihat istriku, aku sudah lega. Amin. Aku capek, bojoku mulai, aku lihat bojoku walaupun ambu apek, tapi senang aku. That is happiness. Amin, saudara. Saya itu mengapa kita harus memandang wajah Tuhan. Tuhan, tolonglah aku Tuhan. Biar setiap kita pun menghadirkan kasih setia Tuhan.
Itulah sikap seorang penyembah. Mazmur 42. Mengapa rahasia ini dijalankan dan ditulis dalam firman Tuhan. Mazmur 42 ayat yang ayat yang kedua. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berakhir, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Kalau apapun dalam kehidupanmu terjadi saudaraku, katakan Tuhan, tunjukkan wajah-Mu Tuhan. Tuhan, aku rindu. Mungkin melalui sakit ini Tuhan, melalui kesusahan, tantangan ini, Engkau sedang menunjukkan wajah-Mu. Amin saudara. Ya, pernahkah berdoa? Berdoalah, serahkan aneh. Sungguh-sungguh, karena ini memang firman Tuhan. Jiwa seorang penyembah itu akan dipuaskan, akan mendapatkan warisan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Oh saudaraku, kalau dalam hidupmu pagi-pagi belum pernah punya hati menyembah, tidak heran saudara tidak akan menemukan kebahagiaan. Kalau saudara belum pernah saat teduh, siapa di sini jujur? Setiap pagi ada waktu saat teduh. Isti saat teduh, meditasi, menara doa silakan. Puji Tuhan sedikit orang. No, ini very serius. Saudara, kalau saudara ngaku sebagai orang Kristen, saudara tidak pernah mengambil waktu dalam hidupmu. Minimal, ini saya swan penjian ya, harga pokok. Setengah jam tok aja. Ya hati-hati, diskon lah 15 menit. Saudara, sungguh-sungguh waktu 15 menit. Tuhan, aku komitmen Tuhan. Jam 6 pagi sampai jam setengah 7 atau seperempat. Aku hanya duduk bersamamu, berdoa, baca Alkitab, nangis denganmu. Saudara, lihatlah bagaimana jiwamu akan disegarkan. Engkau mendapatkan warisan, engkau mendapatkan upah. Tiba-tiba aneh, kerjaanmu bisa lancar, amin. Tiba-tiba penyakitmu sembuh, amin. Betul itu. Saudara akan lupa kesusahanmu, percaya saya. Saya sudah 30 tahun lebih melayani. Maafkan Tuhan beri izin saya melayani jemaat saya, dan tempatnya itu hanya sepenggal. Itu kalau saudara di kota Semarang tahu itu kandang macan, mungkin banyak yang tidak tahu. Itu istilah bagaimana kondisi di situ. Saya menangis dengan mereka. Tapi saya tahu hari ini, suatu hari saya ngajar pernah di Harvest, SDT Harvest S2. Saya ngajar, tiba-tiba mahasiswa datang, Pak Yusuf, kenal saya? Enggak kenal lah, oh gua ganteng, hamba Tuhan gua ganteng ke perlente gitu. Wah, siapa gue? Aku ini, dia nyebut, aku ini cucunya Mbah ini. Wah, Mbah itu, rumahnya di kampung situ. Wah, kaget saya. Luar biasa sekali. Karena dia ingat betul, mbahnya yang saya gendong. Waktu, maafkan ya, kekurangan sekali, tidak ada yang nampung, maka saya bawa ke panti Reda yang di Ungaran loh. Sekarang sudah bagus itu, Rindang Opo itu. Dulu jelek sekali. Tapi aneh sekali, ini mbak ini tekun berdoa dan penyembahan. Dan lihat cucunya sudah menjadi hamba Tuhan. Amin saudara. Luar biasa sekali. Penyembahan, hati seorang penyembah. Hari ini kalau sudah belum pernah saat teduh mulai. Siapa yang punya buku cetak Alkitab? Haru kono. Saya tidak melarang saudara pakai digital. Tapi saya beritahu. It's very different kalau saudara punya cetak. Sungguh serius. Serius. Karena pasti beda saudara. Kalau saudara pakai itu lain sekali. Kalau saudara pakai kertas begini, saudara, bunyinya aja enak. Oh, ya tuh. Saudara bisa garis bawahi, saudara tulis. Saudara punya private sungguh-sungguh milik sendiri. Kalau saudara di HP, saudara tidak punya, firman itu bukan menjadi milikmu. Amin saudara. So itu jangan pelit, beli. Ini harganya 90.000 saudara. Kalau memang sungguh tidak punya duit ngomong saya, wis tak tekati wis. Paling aku yang jaluk. Saya adalah penasihat di lembaga Alkitab. Kita supply kemana-mana. Tapi saya harapkan saudara coba beli. Itu very different. Saudara punya cetak itu lain lah, lain. Percaya, tidak bisa didefinisikan. Kalau yang belum punya mulai, itu toko buku masih buka itu. Mulai, miliki pribadi. Firman itu harus miliki pribadi, itu simbol.
Kalau di HP itu memang betul. Saya tidak mengatakan Tuhan tidak pakai, tidak ada urapan, ada, amin. Tapi bagaimanapun juga ada nilai yang beda, betul tidak? Ya, nilai yang beda. Sekarang saya kehilangan, sekarang merasa tidak bangga kalau keluar negeri. Dulu kalau negeri paspor itu seneng, kita stempel ya kayak. Sekarang kan pergi tidak pakai stempel. Kadang-kadang merasa, loh gak ono itu. Ada sesuatu yang kurang gitu ya. Sama, kalau saudara sungguh cinta sembah mulai Alkitab. Maksud saya kalau memang saudara generasi muda memang pakai digital. Betul-betul digital yang serius, bukan asal-asalan. Kamu pakai sungguh-sungguh Alkitab. Mulai saat teduh, mulai baca. Itu penyembahan saudaraku. Tidak hanya di gereja, Masya Allah di gereja. Pentingkeraan, sempat luar biasa. Tapi satu hari dalam satu minggu tidak pernah menyembah Tuhan. Apa artinya mau kamu punya bojo, tajik-tajik. Bojomu mulai teko ngek duit, kamu kredit 10 wis. Lalu keplas gitu 1 bulan balik pulang. Mau? Enggak maulah. Tidak ada. Allah pun juga demikian. Sembah Tuhan. Mulai waktu penyembahan itu adalah saudara merasa kurang, saudara tidak punya apa-apa. Saudara bergantung pada Dia. Maka saudara gunakan 1 hari penyembahan. Minimal loh, ini saya ini terlalu murah hati ini. Mungkin jadi dari Tuhan, Yusuf kau ini keterlaluan kau. Tapi saya tahu pergumulan. Oh ada yang protes itu. Tidak bisa Pak, pagi saya Bapak enak saja. Ibu-ibu itu susah Pak. Bojoku wis harus dirawat. Walah kuno repot gak kopi, gak anakku jam gitu. Betul. Betul, waktu tidak menentukan. Tapi ambil waktu ketika semua rumah sudah tenang. Mungkin jam 9, jam 10, jam 12. Tapi bagaimanapun juga tetap awali semuanya dengan Tuhan. Amin. Itu yang penting. Poinnya di situ. Sembah Tuhan. Jadilah seperti rusa yang merindukan air. Dan lihatlah seperti Kolose tadi katakan. Tuhanlah yang akan memberi upah kepadamu. Ingat upah itu jangan berupa cuan. Upah itu adalah pikiranmu tenang. Suamimu tenang pikirannya. Anakmu itu baik. Menghormati engkau. Betul tidak? Ingat. Upah itu lebih daripada itu. Tiba-tiba engkau bisa lupa kesusahanmu. Dendammu tiba-tiba hilang. Halo. Engkau dulu ke gereja, ketemu Amiau lagi, ketemu Awa lagi. Ini pendetone lagi. Tiba-tiba saudara, Amiau, aneh, pernah ngalami enggak? Itu upah. Tiba-tiba aneh sekali. Dulu mobilmu mogok-mogok, sekarang enggak pernah mogok. Loh pernahkah menyadari itu? Halo, kadangkala kita lupa hal-hal begitu. Itu upah, itu warisan. Tiba-tiba engkau tahu masa depanmu, anak-anakmu itu baik semuanya. Kita lupa, kita hanya melihat segala sesuatu yang sekilas saja. Itu hari ini biarlah mulai hati penyembah. Yesus berkata Matius 11 ayat 28-29. Siapa yang tahu bunyi ini? Kalau tidak tahu mulai hari ini dihafal saudaraku ya. Matius 11 ayat 28-29. Come unto me who ye heavy laden. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku memberi kelegaan. Jadi kalau saudara sampai hari ini hidupmu tidak lega, engkau kecewa, engkau takut, itu salahmu dewe. Yesus ingin penyembah, jadilah penyembah anakku. Serahkanlah khawatirmu, sekalakan hidupmu. Baca firman, ingat siapa Allah, siapa aku. Maka di situ pemulihan terjadi. Karena firman Tuhan berkata, dialah Tuhanmu, dialah Tuhanmu. Hari ini biarlah setiap kita hidup dengan kebenaran firman Tuhan. Dan memulai hari dengan sikap yang berbeda. Aku kerja, I am do my best. Aku melakukan yang terbaik. Ada sini ibu-ibu yang mulai capek dengan sebagai istri. Minta ampun pada Tuhan. Mulai sekarang aku akan rawat bojoku. Mulai tak elus-elus setiap hari. Aku ngepel lebih kenceng sekarang. Biasanya lek meres baju. Seakan-akan meras bojo yang sekarang Tuhan terima kasih ada kotoran rumahku ini ada kotoran rumahku berdebu itu berarti hidup ini ada amin saudara dan lihatlah hidupmu diberkati Tuhan amin. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga inilah setiap kami engkau sendiri yang tolong firman-Mu sendiri yang melalui Roh Kudus kau tanamkan
benamkan dalam jiwa kami dan mampukan kami Roh Kudus untuk melakukan firman-Mu. Khususnya hendaklah kami Kau berikan roh yang menyembah Engkau ya Kristus setiap saat. Roh yang mengerti bahwa Engkaulah Gembala Agung. Engkaulah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati anak-anak-Mu di sini yang sedang sakit. Engkau hadir dan menyatakan wajah-Mu dan kehendak-Mu terjadi. Ada di sini antara kami yang mengalami banyak persoalan finansial. Tuhan beri keberanian untuk mengaku salah. Untuk keberanian untuk bertobat dari segala kegagalan, kesalahan, bahkan dosa. Supaya Engkau perbarui. Terima kasih Tuhan. Beri kami berkat-Mu sebagaimana janji firman-Mu. Karena kami berdoa hamba memohon dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati setiap saudara.